Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberi kesempatan untuk bermuajahah melewati video untuk melakukan kegiatan kita sehari-hari, kewajiban kita sehari-hari sebagai umat muslim. Nah, teman-teman, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang lanjutan paragraf yang kemarin yang belum sempat kita tulis di dalam PowerPoint, maaf ya, tentang paragraf persuasi. Baik, mari kita simak video penjelasan berikut ini. Kita dalam pembahasan jenis-jenis paragraf yang terakhir, yaitu paragraf persuasi. Apakah paragraf persuasi itu, anak-anak? Paragraf persuasi adalah paragraf yang isi tulisannya itu bersifat meyakinkan pembaca dan mempengaruhi pembaca supaya pembaca melakukan sesuatu yang diinginkan penulis. Ya, jadi tulisan persuasi ini dia bersifat meyakinkan, memberi keyakinan kepada pembaca, dan selain meyakinkan, dia juga mempengaruhi pembaca supaya pembaca mau melakukan sesuatu menurut apa yang telah dipaparkan dalam paragraf itu. Nah, itu adalah pengertian paragraf persuasi. Nah, apa saja ciri-ciri paragraf persuasi, teman-teman sekalian dan anak-anak? Nah, di sini sudah tertera beberapa ciri-ciri paragraf persuasi. Nah, paragraf persuasi itu bersifat fakta. Jadi, isi-isi yang ditulis di dalam paragraf persuasi itu harus bersifat fakta atau kenyataan. Kenapa? Karena apabila fiksi, bagaimana bisa mempengaruhi kalau tidak ada kenyataan yang ditampilkan dalam paragraf itu. Jadi dalam paragraf persuasi ini menampilkan fakta atau kenyataan-kenyataan. Nah, yang kedua, terdapat bukti-bukti. Jadi menampilkan kenyataan-kenyataan dan bukti-bukti supaya pembaca itu lebih yakin dan terpengaruhi, meyakini apa yang dibahas dalam paragraf ini. Bersifat fakta, terdapat bukti-bukti pula, itu ya. Dan yang ketiga, ciri-cirinya adalah kalimatnya ditampilkan dengan menarik, menggunakan kalimat yang menarik dan bersifat mempengaruhi tadi, sehingga setelah pembaca itu membaca faktanya, membaca buktinya dan tertarik, maka tujuannya adalah supaya mereka melakukan sesuatu berdasarkan keinginan penulis. Nah, ini adalah ciri-ciri paragraf persuasi. Nah, mari kita ke contoh paragraf persuasi itu seperti apa. Mari kita lihat. Ini contoh paragrafnya. Mari kita baca. Pada dasarnya, sakit pada tenggorokan disebabkan oleh virus. Biasanya terkait dengan tanda-tanda penyakit saluran napas lainnya, seperti batuk atau hidung tersumbat. Biasanya sakit tenggorokan dapat sembuh dengan sendirinya. Namun, untuk membantu agar lebih cepat sembuh dapat dilakukan dengan meminum air hangat yang dicampur air perasan jeruk lemon dan madu. Nah, ini adalah contoh paragraf persuasi. Tadi ciri-cirinya adalah
bersifat fakta. Nah, ini kalau kita amati di sini adalah memaparkan atau menjelaskan. Pertamanya adalah sakit pada tenggorokan itu disebabkan oleh virus. Nah, ini adalah fakta yang dijelaskan. Jadi menurut medis itu biasanya sakit pada tenggorokan itu disebabkan oleh virus. Nah, dijelaskan juga bukti-buktinya biasanya terkait dengan tanda-tanda penyakit napas lainnya, ada batuk, hidung tersumbat. Nah, itu adalah bukti-buktinya. Nah, setelah memaparkan fakta dan bukti, maka di sini ada kalimat pengaruh atau mempengaruhi yang bertujuan mempengaruhi pembaca supaya melakukan sesuatu. Nah, di sini apa kalimat yang mempengaruhinya di sini? Namun, untuk membantu agar lebih cepat sembuh dapat dilakukan dengan meminum air hangat yang dicampur air perasan jeruk lemon dan madu. Nah, itu adalah kalimat yang berisi mempengaruhi pembaca. Jadi supaya ingin lekas sembuh dari sakit tenggorokan itu dapat dilakukan dengan meminum air hangat yang dicampuri perasan jeruk dan madu. Nah, ini adalah contohnya ya. Bagaimana? Insya Allah paham ya anak-anak, teman-teman, tentang paragraf persuasi. Semoga teman-teman, anak-anak sekalian memahaminya dan bisa menyelesaikan soal-soal yang berkaitan tentang paragraf persuasi pada khususnya dan semua jenis paragraf pada umumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.